Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan tentang cara penyetaraan reaksi redoks ya. Penyetaraan reaksi redoks itu ada dua cara. Yang pertama adalah cara bilangan oksidasi atau cara Bilox. Yang kedua adalah cara setengah reaksi atau ion elektron. Penyetaraannya, yang pertama kita akan masuk ke cara Bilox. Contohnya langsung seperti ini, yaitu MnO4- tambah SO4 2- kemudian menghasilkan Mn2 plus tambah SO4 2-. Yang pertama dalam reaksi seperti ini kita tentukan ini suasana apa, asam apa suasana basa. Ini nggak dituliskan ya kalau di sini. Ini pasti adalah suasana, ini pasti suasana asam. Kenapa suasana asam? Karena ini ada ion sisa asam seperti ini. Ion sisa asam ini asalnya dari H2SO4. Jadi ion sisa asam. Ini juga sama dari H2SO3. Jadi ini adalah suasana asam. Oke, kita mulai. Pertama yang perlu kita tentukan dengan cara Bilox ini adalah kita tentukan unsur-unsur yang mengalami perubahan. Kalau O pasti tidak mengalami perubahan ya. Ini pasti Biloxnya tetap -2. Ini juga O yang di sini tidak mengalami perubahan. O yang di sini tidak mengalami perubahan. Yang mengalami perubahan pasti adalah ini. 1 Mn2 plus, ini langsung kita tulis di sini plus 2. Mn-nya dari atas. Kemudian yang ini, Mn yang ini berapa Mn yang di sini? Nah, kita lihat berarti O itu adalah -2. Ingat Bilox O itu adalah -2. Penentuan bilangan oksidasi bisa dilihat kembali di pelajaran kelas 10 di reaksi redoks juga. O itu -2 dikali 4 berarti dia adalah -8. Terus di sini -8 ya, biar enggak -8, terus hasilnya sama dengan -1. Hasilnya sama dengan -1 maksudnya berarti yang ini adalah plus 7. Gampangnya seperti itu ya. O-nya -2 dikali 4 -8, hasilnya sama dengan -1 berarti ada plus 7. Plus 7 ke plus 2 itu berarti adalah turun atau reaksi redoks. Jadi mengalami bilangan reaksi reduksi maksudnya. Jadi bila mengalami penurunan bilangan oksidasi berarti reduksi. Reduksi sebanyak berapa elektron? Reduksi ya, kita tulis di sini reduksi berapa elektron, penurunannya adalah 5 elektron. Dari plus 7 ke plus 2 itu 5 elektron. Terus yang berikut. Yang berubah pasti adalah SO, yang berubah pasti S-nya karena O-nya nggak mungkin berubah. O-nya dia stabil. O tadi berapa O? O itu tadi adalah -2 kali 4 berarti -8. Dikurang 2 lagi berarti -6, berarti ini plus 6. Plus 6. Terus S yang di sini, di sini ya. S yang di sini O-nya -2 kali 3 berarti -6, dikurang 2 lagi berarti plus 4. Nah, dari yang ini ingat yang ini reduksi, jadi ada yang naik tadi bilangan oksidasinya turun yang ini, sedangkan yang ini bilangan oksidasinya adalah naik. Jadi ini adalah oksidasi. Jadi bilangan oksidasinya naik, oksidasi, bilangan oksidasinya turun berarti dia adalah reduksi. Oksidasi sebanyak berapa? Dia naik sebanyak 2 elektron. Nah, ini selisihnya nggak ada, ini selisihnya beda. Kita sudah tentukan sekarang yang berubah, unsur-unsur yang berubah. Sekarang kita tentukan jumlah besar perubahannya seperti ini. Besar perubahannya ini 5 elektron, ini 2 elektron, nggak sama. Harus kita kali silang, berarti yang ini kita kali 5, asalnya dari sini kita kali 5. Yang ini kita kali 2, asalnya dari sini. Jadi biar elektron yang mengalami perubahan itu sama. Berarti yang ini ya, dan yang ini kita kali 5 nih. Yang ini kita kali 5, terus yang ini dan yang ini kita kali 2. Kita tulis ulang seperti ini ya. Kita tulis ulang berarti 2 Mn O4- tambah ini tadi 5 kali 5 SO5 SO3 2- menghasilkan Mn2 ya, 2 Mn2 plus tambah SO4 2- sebanyak 5 kali. Sampai situ nggak ada masalah ya, sebanyak 5 kali. Oke, sampai situ saya kira nggak ada masalah. Kita lanjut sekarang step berikutnya. Kita akan tentukan muatan sebelah kiri dan sebelah kanan. Jumlah muatan sebelah kiri dan sebelah kanan. Muatannya kita tentukan dengan cara seperti ini. 2 kali ini -1 ya. 2 kali -1 berarti -2.
5 kali min 2 berarti min 10. Totalnya di sini ada min 12 di sebelah kiri ya. Ini sebelah kiri, sana sebelah kanan. Yang ini plus 4 dari 2 kali 2 plus 4. Terus yang ini 2 kali min 2 sama dengan min 10. Hasilnya sama dengan berapa? Min 6. Betul ya. Yang ini min 12, yang ini min 6. Nah, karena ini suasana asam, balik lagi suasana asam, maka ruas yang kekurangan, ruas yang muatannya kurang, itu kita tambah dengan H+. Jadi kita akan tambah H+ sebanyak berapa? H+ itu muatannya adalah plus 1 ya, kayak gini. Dimana sih plus 1 muatannya? Kita akan tambah H+, sebelah mana nih? Sebelah sini ya. Tambah H+. Sebanyak berapa H+-nya? Karena dia muatannya 1, berarti kita tambah sebanyak 6. 6H+, berarti nanti ini tinggal sisanya adalah min 6, karena ini dikurangnya, ini sisanya tetap 6. Sama-sama muatannya sama. Terus yang sebelah sana, karena dia akan kekurangan atom H, ruas yang kekurangan atom H kita tambahkan dengan H2O sebanyak setengah dari sini. Karena di sini kan belum ada H ya, di sini belum ada H, berarti kita tambahkan H2O. H2O sebanyak berapa? H2O 3H2O. Sekarang coba kita tulis dengan baik struktur yang kita sudah dapat ini, supaya kita bisa lihat ya. Betul ya, kita tulis ya. Kita tulis di sini, 2MnO4- tambah 5. Ini 5 ya. Aduh, nggak kelihatan nih. Saya tulis 5SO3 tambah 6H+ menghasilkan 2Mn2+ ditambah dengan, ini agak kurang bagus nih, ditambah dengan 5SO4 tambah 3H2O. Ini kurang kelihatan nih. Kelihatan. Nah, sekarang kita periksa satu persatu ini tanda panahnya ya. Berapa jumlah O-nya, berapa jumlah H-nya, berapa muatannya, semuanya reaksi redoks yang sudah setara itu berarti jumlah ion-ion yang sebelah kiri sama dengan jumlah ion yang sebelah kanan, jumlah unsur-unsurnya sama dengan jumlah unsur yang sebelah kanan, jumlah muatannya ya, jumlah muatan sebelah kiri sama dengan jumlah muatan yang sebelah kanan, jumlah H-nya sama dengan jumlah H sama, kemudian jumlah O-nya juga sama. Kita lihat sekarang jumlah O-nya berapa. Ini O-nya adalah, kita periksa ya, ini 8 tambah 5 kali 3 15. Berarti 8 tambah 15 berarti berapakah itu? 23. Terus O yang sebelah sini 5 kali 4 20 tambah 3 kali 1 di sini tambah 3 berarti sama 23 juga. 23 berarti O-nya udah setara. Sekarang jumlahnya sini 6, di sini juga ada 6. Jadi setara, reaksi ini setara. Biar kelihatan dengan jelas ya, saya akan tuliskan ulang ini reaksinya. Jadi kelihatan nggak di sini? 2MnO4- tambah 5 SO3 ya. Ingat jangan sampai salah nulis ya. Kalau salah nulis itu berbahaya karena akan mempengaruhi muatan-muatan dan jumlah unsur. Sehingga harus diteliti ya. Tambah 6H+ menghasilkan 2Mn2+ tambah 5SO4 aduh ini kelihatannya, tambah 3H2O. Ini reaksinya sudah setara. Sudah setara ya. Reaksinya sudah setara seperti ini. Jadi itu untuk cara penyetaraan reaksi redoks dengan menggunakan cara bilangan oksidasi. Sekarang contoh yang kedua. Ini masih menggunakan cara bilox ya. Ini saya kasih contoh yang agak sedikit beda ya. Mungkin ini lebih susah sedikit. Ini juga suasana asam.
ini juga pasti suasana asam. Kenapa suasana asam? Karena ini adalah ion sisa asam. Jadi ini asalnya dari, kalau kita tulis ini asalnya dari H2C2O4, asam oksalat. Itu ya. Jadi ini adalah penentu. Ini juga sama. Oke. Ion sisa asam, jadi ini adalah suasana asam. Oke, kita mulai. Ini harus hati-hati kalau ada reaksi seperti ini. Karena yang berubah pasti CR di sini, CR di sini juga CR di sini yang berubah. Terus yang berubah pasti C di sini juga C yang di sana. Tetapi kalau kita lihat posisinya, di sini C-nya ada 2, sementara di sini C-nya ada 1 doang di depannya. Untuk menyamakan sebelum kita sebelum kita penyertaan reaksi redoks ya, ini kita samakan dulu jumlah ionnya nih, jumlah unsurnya nih. Di sini C-nya ada, CR-nya ada 2, di sini CR-nya 1, berarti kita kali 2 dulu di depan biar gampang. Kalau enggak dikali 2 enggak akan ketemu. Ini C-nya juga ada 2, di sini C-nya cuma 1, kita kali 2 dulu di sini. Oke, dengan begitu kita bisa melanjutkan untuk penyertaan reaksi redoks masih dengan cara Bilog ya. Ini pasti, ini muatannya kalau gampangnya ini muatannya pasti adalah plus, kita kali semua di depannya ya, bukan hanya di sini tapi kita kali dengan di depan, muatannya adalah plus 6. Terus CR yang di sini berapa? Ini CR-nya tetap kita kali 2 ya. Ini O-nya min 2. O min 2 kali 7 berarti min 14. 15 dikurang dengan 2 berarti min 2 plus 12 di sini. Plus 12. Jangan dibagi 2. Terus dari plus 12 ke 6 itu berarti ada penurunan ya, atau reaksi redoks. Dia mengalami reduksi penurunan sebanyak berapa tuh? Penurunan sebanyak 6 elektron. Ini reduksi tadi ya. Terus yang berikutnya yang berubah pasti adalah ini. Saya tarik ke sini ya biar gampang. O-nya tadi min 2 dikali 4 berarti min 8. Min 8 dikurang 2 berarti tinggal plus 6 di sini. Plus 6. Terus yang ini CR yang di sini berapa? Ini tadi O-nya adalah berapa? O-nya adalah min 2 kali 2 berarti min 4, berarti ini adalah plus 4. Plus 4 ya. Nah, yang ini kebalik nih, yang ini nih. Yang ini kan ingat hati-hati yang ini turun. Seharusnya yang ini naik dong. Ini hati-hati ya. Di sini kan tadi plus 4. Tapi ini ada 2 di depan, jadi kita kali 2, dikali 2 ya, kayak gitu ya. Berarti ini sama dengan plus 8. Jadi plus 8 tadi kan O nya tadi min 4, O nya min 4 benar, kemudian C nya plus 4, tapi karena dikali 2 maka dia adalah plus 8. Nah ingat, jadi yang ini berarti dia naik ya, dari plus 6 ke plus 8 itu dia naik oksidasi ya. Oksidasi 2 elektron. Nah, itu 2 elektron. Perubahannya sekarang udah kelihatan nih. Perubahannya dia ada 6, ini ada 6 elektron, ini ada 2 elektron. Sekarang bisa kita kali dengan kelipatan terkecilnya nih. Ini kita kali 3, ini kita kali 1 aja. Ya, jadi ini bisa kita kali terkecilnya, bisa perbandingan terkecil ya. Ini kan 6 banding 2 sama dengan 3 banding 1. Jadi kita kali silang. Oke, sekarang kita lanjut. Berarti yang ini adalah masing-masing tetap karena satu-satu ya. Sementara yang ini dan yang ini masing-masing dikali 3. Coba kita lihat sekarang, kita tulis supaya kelihatan dengan jelas ya. Cr2O7 2- tambah berapa tadi kali 2 kali 3 ya, sorry, C3 kali C 3 kali C2 O4 2- menghasilkan 2 Cr3 plus tambah 6 CO2. Nah, ini udah kelihatan nih. Sekarang berikutnya adalah
Kita samakan muatannya. Berikutnya kita samakan muatannya ya. Muatan antara kiri dan kanan. Yang ini muatannya adalah min 2 karena nggak ada angka di depannya, nggak ada koefisien. Jadi ini min 2. Yang ini adalah min 3 kali min 2 berarti min 6. Semuanya jumlahnya jadi min 8 sebelah kiri. Sebelah kanan 2 kali plus 3 plus 6. Yang ini muatannya adalah 0. Berarti total muatannya adalah plus 6. Mana yang paling kecil? Ini. Selisihnya berapa? Selisihnya ini adalah berapa ini selisihnya? Ada 8 tambah 8 ya. Ya, selisihnya itu 8. Bukan 8. Selisihnya berapa Kak? Ini selisihnya ada kita tambah berapa? Di sini kita harus tambah H sebanyak berapa supaya sama dengan ini karena ini yang paling tinggi. Sebelah kiri kita tambah H sebanyak H plus sebanyak berapa? 12 ya. 12 bukan 14. Sebanyak 14 H plus. 14 H plus. Kemudian di sini di sebelah sini kita tambahkan H2O sebanyak, kelihatan nggak di sana? Oh iya. Kita tambahkan H2O. Tambahkan H2O sebanyak setengah dari ini karena belum ada H sama sekali ya. Sebanyak 7 H2O. Oke, kelihatan seperti itu ya. Sekarang tinggal kita tulis. Nah, kita tulis reaksinya, kemudian kita periksa satu persatu muatannya dan jumlah H-nya. Kita tulis ya dengan lengkap. Cr2O7 2 min tambah 3C2O4 2 min tambah 14H plus menghasilkan 2Cr3 plus tambah 6CO2 ditambah harus sedikit sini tambah 7H2O. Ini 7 ya. 7H2O. Coba kita periksa sekarang. Muatannya udah pasti sama. Sekarang jumlah O-nya coba lihat jumlah O-nya. O-nya di sini ada 7 tambah 3 kali 4 12 tambah 7 berarti 19 O-nya. O-nya 19 di sini. Kemudian di sini 6 kali 2 12 tambah 7 berarti 19 juga sama. Jadi jumlah O-nya itu sama dengan 19 di sini. Di sini juga O-nya sama dengan 12 tambah 7 sama dengan 19. Terus H-nya sekarang kalau kita periksa H-nya berapa? H-nya ada 14 di sini. Di sini H-nya ada 7 kali 2 juga 14. Jadi sama, setara. Muatannya udah pasti sama. Muatannya pasti sama dengan muatannya ya. Muatannya pasti sama ya. Ini berapa? Plus 6, di sini adalah plus 6 juga. Jadi ini setara. Inilah reaksi setara. Perbandingan koefisiennya sama dengan 1 banding 3 banding 14 banding 2 banding 6 banding 7 dengan melibatkan elektron yang terlibat sebanyak berapa? Elektron yang terlibat sebanyak setiap ruas ya. Elektron yang terlibat adalah 6 elektron. Oke? Itu aja. 3. Contoh yang ketiga ini suasana basah, karena di sini ada Fe ya. Fe itu adalah basa lemah, FeOH 2 kali. Terus yang sana juga adalah, pokoknya logam-logam itu pada umumnya adalah menghasilkan senyawa basah. Kemudian saya geser sedikit ya. Aduh, salah. Itu kita akan tentukan mana yang mengalami perubahan. Pertama yang kita lihat adalah Fe-nya paling gampang. Ini adalah perubahannya ada plus 2 ke plus 3. Jadi ini adalah oksidasi, naik 1 elektron ya. Oksidasi 1 elektron perubahannya.
Terus yang ini O nya itu min 2 kali 3 berarti min 6, berarti ini adalah plus 6, CR nya plus 6. Terus yang ini ada 2 nya tadi saya lupa kasih tahu dari awal, CR nya ada 2 di sini, berarti sini CR nya kita kali 2 dulu. Jadi CR nya dikali 2 dulu karena mengikuti yang di sini. Oke, CR yang di sini O nya min 2, min 2 kali 4 min 8, min 8 ditambah 2 ya, kurang 2 berarti kan min 6, atau berarti ini plus 6 dikali 2 berarti ini plus 12. Ya mudah-mudahan paham ya. Nanti kalau misalnya nggak paham nanti bisa diperdalam lagi di kelas 10, kalau nggak bisa tanya nanti di kolom komentar. Jadi ini saya ulang, ini adalah min 2 kali 4 min 8 ditambah 2, min 8 tambah 2 berarti tinggal plus. Kenapa ditambah 2 sih seperti ini ya? Saya kasih penjelasan sedikit ya, biar mengingatkan kembali yang di kelas 10, siapa tahu ada yang belum paham. CR O4 2 min. Jadi yang ini adalah min 2, O nya min 2 berarti min 8 sama dengan min 2 yang ini ya, berarti yang ini adalah plus 6 kalau dia sendiri plus 6, tapi kalau dikali 2 berarti plus 12. Oke, itu jelas. Jadi dari sini ke itu berarti dia turun, reduksi ya, sebanyak berapa elektron? 6 elektron itu. Terus ini agak kelihatan ke sini mudah-mudahan ya. Ini perubahannya kita kali 6, yang ini kita kali 1, karena ini cuma 1 elektron perubahannya, kita kali silang ya. Ini 6 elektron, berarti kita kalikan ke sana 6, satunya kita kalikan ke sini. Berarti yang ini semua kali 1, tidak mengalami perubahan koefisiennya. Yang ini kita kali 6 koefisiennya dua-duanya. Oke, kita tulis ulang. Kelihatan nggak itu? Kelihatan. Kita tulis ulang seperti ini. 2 CR O4 2 min, terus dikali 6 Fe 2 plus menghasilkan CR 2O3 tambah 6 Fe 3 plus. Sampai sini nggak ada masalah ya. Oke, kalau sampai situ nggak ada masalah, udah selesai untuk tahap pertama. Sekarang kita tentukan muatannya, perubahan muatannya, jumlah muatan kiri dan kanan. Nah, muatan yang sebelah sini 2 kali min 2 sama dengan min 4. Ini 6 kali 2 berarti plus 12. Ini muatannya 0 karena nggak ada ionnya di atas, nggak ada muatannya di atas, bukan ion, itu senyawa. 6 kali 3 18 plus 18. Jadi yang ini muatannya adalah berapa? Plus 8. Yang ini muatannya adalah plus 18. Selisihnya berapa itu? Selisihnya ada 10 ya. Nah, tadi untuk suasana basa ini penambahannya adalah OH- dan H2O. OH- dan H2O. Tentu saja ruas yang muatannya tinggi itu kita tambahkan ini ya. Berarti yang tinggi sebelah sini ya. Penambahan untuk basa itu dia adalah OH-. Berarti yang kita tambahkan sebelah sini, kita tambahkan OH- sebanyak berapa? Supaya muatannya sama dengan sana. Muat OH- ya. Kita tambahkan sebanyak 10. Berarti dikurang 10 di sini. Tinggal 8 ya. Terus yang di sini kita tambahkan sebelah sini tambahkan dengan H2O sebanyak berapa nih H2O? Setengah dari sini ya. Setengah dari sini berarti 5. Aduh, ini gak 5 ya. Tambah 5 H2O. Oke, kita tulis lengkap supaya bisa kelihatan dengan jelas ya. Tulis lengkap tadi bisa kelihatan dengan jelas. Dua CrO4 2 min tambah 6 Fe 2 plus tambah 5 H2O
menghasilkan Cr2O3 tambah 6 Fe3 plus tambah 10 OH-. Aduh, muatannya sampai ke sono, nggak apa-apa. Sekarang kita lihat muatannya. Bisa kelihatan. Muatannya pasti sama, ini plus, ini muatannya. Kita ulang muatannya ya. Seperti tadi, kalau sudah setara berarti jumlah muatan kiri dan kanan sama. Kemudian jumlah unsur-unsurnya sama, jumlah O-nya sama, jumlah H-nya sama. Kita lihat saja tiga yang perlu kita lihat, muatan kiri dan kanannya, kemudian H-nya sama O-nya. Kita lihat dulu muatannya. Muatan di sini plus berapa nih? Min 4. Kemudian ditambah dengan 12. Berarti muatannya sama dengan plus 8. Terus yang ini muatannya 6 kali 3 18. 6 kali 3 18 plus 18 dikurang dengan 10 sama dengan 18 juga. Sama dengan plus 8 maksudnya. Terus ini muatannya udah setara. Sekarang hanya di sini hanya berapa? 5 kali 2 10, hanya 10. Sebelah sana hanya juga 10. Oke, hanya juga di sini 10. Setara berarti untuk H. O-nya sekarang. O-nya di sini 2 kali 4 8. 8 tambah 5 ya. 2 kali 4 8, ini 5. Sama dengan berapa tuh? 13. O-nya 13. Nah, sebelah sini O-nya itu kita lihat 3 tambah 10 sama dengan 13. Berarti setara. Berarti yang ini setara. Ya. Koefisiennya sama dengan 2. Koefisien 2, 6, 5, kemudian 1, kemudian 6, kemudian 10. Oke, itu cukup untuk penyetaraan dengan cara bilangan oksidasi untuk asam dan yang sekarang adalah basa. Oke, lanjutan ya. Ini adalah cara setengah reaksi atau cara ion elektron. Contohnya masih sama. Ini suasana asam. Yang pertama kita lakukan adalah kita tulis dulu setengah reaksinya seperti ini. Ini setengah reaksi seperti ini ya. Aduh, jadi setengah reaksinya jadi kurang jelas ya. Jadi ini ke Mn, ini adalah setengah reaksi di sini. Kemudian yang ini adalah setengah reaksi juga. Tuh, itu namanya setengah reaksi. Kita tulis ulang yang ini ya. Ini setengah reaksinya. Ini adalah setengah reaksi reduksi karena Mn-nya turun, ini plus 7, ini plus 2. Ruas yang kekurangan atom O kita tambahkan H2O. Ini kita tambahkan H2O sebanyak 4 H2O. Karena O-nya di sini 4. Terus yang berikutnya, lanjut. Ruas yang kekurangan atom H kita tambahkan H+ karena suasana asam. Tambahkan H+ sebanyak 8. Karena di sini udah ada 8H. Lanjut. Kita samakan muatannya sekarang. Muatannya ini min 1. Min 1 dari sini ya. Ini plus 8, berarti total muatan yang sebelah kiri adalah plus 7. Ini total muatannya plus 7. Terus yang ini total muatannya ini 0 ya. Total muatannya adalah plus 2. Maka kita tambahkan elektron sebelah sini karena elektron itu muatannya min, mengurangi berarti. Elektron sebanyak 5. Oke. Selesai, itu yang pertama. Yang berikut setengah reaksi berikutnya adalah SO3- ke arah SO4 2-. Ini hati-hati ya, ini SO3, ini SO4.
kebalik atau tertukar bisa sulit untuk disetarakan, atau muatannya tidak sama, atau muatannya berkurang, atau muatannya salah tulis menjadi susah untuk disetarakan. Ini sama seperti tadi. Tahap yang pertama adalah ruas yang kekurangan atom O kita tambahkan H2O. Cukup 1 karena di sini O-nya 4, di sini jadinya O-nya 4 juga. Ruas yang kekurangan atom H kita tambahkan H+. Sebanyak 2 karena di sini hanya ada 2. Kemudian ruas yang kekurangan elektron muatan, kita harus periksa dulu ya. Ini muatannya -2 semuanya. -2, sini muatannya adalah -2 sama +2. Ini -2. Ini +2, berarti muatannya sama dengan 0. Sedangkan di sini muatannya -2, berarti harus kita tambahkan elektron sebanyak 2 elektron. Perhatikan ya ini. Nah, yang ini elektron tambahan elektronnya sebelah kiri karena tadi reaksi redoks ya. Reaksi reduksi itu menerima elektron atau menangkap elektron. Sedangkan ini reaksi oksidasi. Jadi reaksi oksidasi itu adalah melepas elektron. Jadi tambahan elektronnya sebelah sini. Tambahan elektronnya sebelah kanan. Oke, ini kita harus selesaikan. Ini kita kali silang. Mengkali silang dengan berdasarkan jumlah elektronnya. Ini kita kali 2. Dari sini asalnya. Ini kita kali 5, asalnya dari sini. Biar elektronnya habis. Oke, langsung kita silang ya. Ini habis, langsung disilang habis. Terus ini kita berapa? Ini kita tulis langsung 2. Ini kita tanda garis dulu ya. Ini berarti 2 Mn O4 min tambah. Ini hanya ada 2, berarti kali 5 berarti 10. Di sini hanya ada 16, berarti tinggal sisa 6H+. Di sini yang sisa. Paham ya? Ini kan 2 10H+, sedangkan di sini jadi 16H+. Jadi sisa ini habis. Ini habis ya. Sehingga terus berikutnya ditambah dengan selesaikan dulu yang sebelah kiri semuanya. SO4-nya SO3 2 min berarti dikali 5 SO3 2 min. H2O-nya ini pasti habis. Ini karena ini 5 cuman 5, sedangkan ini ada 8. Berarti ini habis. Habis berarti sini tinggal 3. Habis ya. Terus menghasilkan, kita tulis di sini 2 Mn2+ tambah 3H2O tadi karena asalnya dari 8 dikurang dengan ini 5 tambah ini ya 5 SO4 2 min. Kelihatan ya. Sekarang udah selesai, ini tahapnya udah selesai. Sekarang tinggal kita periksa untuk mengetahui bahwa reaksi ini sudah setara apa belum. Pertama yang kita periksa adalah muatannya, kemudian jumlah H-nya dan jumlah O-nya. Itu aja yang diperiksa, yang lain pasti udah setara. Ini muatannya pasti sama ya, -2. Kalau kita mau periksa muatan ini -2, ini tambah +6, ini -10. Berarti muatannya adalah muatannya adalah -6 muatannya, -6. Sebelah sini semuanya -6. Terus yang sebelah sini adalah +4. Ini karena ini 0, ini -10. Maka muatannya ini kalau dijumlahkan semuanya adalah -6. Oke, muatannya setara atau seimbang. Terus oksigennya H dulu ya. H-nya di sini 6. Di sini hanya ada 6 juga, udah setara. H sama berarti jumlahnya sama. Oksigennya sekarang. Oksigen di sini berapa? 2 kali 4 8 tambah 5 kali 3 15 ya. 5 kali 3 15 berarti 23. Oksigennya 23. Sebelah sini oksigennya berapa? 3 tambah
5 kali 4 20 sama 23 setara, berarti reaksi kita ini sudah setara. Oke, itu aja untuk cara setengah reaksi untuk suasana asam. Contoh berikutnya ini adalah masih cara setengah reaksi dengan suasana basa. Soalnya seperti ini. Yang pertama yang akan kita tulis adalah Cl ya, Cl2 ke Cl min. Nah yang ini tinggal setarakan. Pertama sebelum kita mulai ya, ini kita tambahkan, setarakan dulu unsurnya, maksudnya ini Cl nya 2, ini Cl nya cuman 1, berarti ini kita kali 2 depannya. Selanjutnya ini O nya nggak ada, H nya nggak ada, jadi kita tinggal setarakan, tambah elektron aja, muatannya aja yang disetarakan antara kiri dan kanan. Ini muatannya min 2, ini muatannya 0, berarti kita tambah elektron sebanyak 2. Oke, lanjut yang berikutnya. IO3 min menghasilkan, kita akan jauhin dikit ya biar nanti sekaligus nanti kita tambahkan IO4 min. Ini yang pertama kita tambahkan adalah, yang pertama kita lihat adalah oksigennya ya. Ruas yang kekurangan oksigen kita tambahkan OH min. Yang ini kekurangan oksigen ya, tentunya kekurangan oksigen, karena berarti kita tambahkan OH min. Terus OH minnya berapa? Ini OH nya, ini OH nya O nya sudah 4, terus tapi H nya di ini menjadi berkurang. Ini pasti kita tambahkan, sebelah sini pasti kita tambahkan H nya di sini berkurang ya, kita tambahkan H2O. Ruas yang kekurangan atom H atau hidrogen kita tambahkan H2O. Di sini hanya ada 2, di sini hanya cuma 1, ini kita kali 2. Oke. Selanjutnya kita tambahkan muatannya. Ini muatannya min 1, ini muatannya min 2, berarti semuanya min 3. Totalnya semuanya min 3 ya. Min 1, ini min 3. Min 3, min 2 berarti min 3. Yang ini muatannya adalah min 1, yang ini 0. Berarti ini kita tambahkan elektron sebanyak 2 elektron. Oke. Berarti ini udah setara. Ini elektronnya 2, yang atas juga elektronnya 2, berarti nggak usah kita kali karena elektronnya sudah setara. Tinggal kita langsung kita dengan ini habis. Tambah dengan IO3 min tambah 2 OH min menghasilkan 2 Cl min tambah IO4 min tambah H2O. Ini sudah setara, tinggal kita lihat saja jumlah ion-ionnya ya. Muatannya sudah setara pasti. Jumlah O nya coba kita lihat, sini O nya ada 3 tambah 2 berarti 5. Di sini O nya ada 4 tambah 1 lagi berarti 5. H nya di sini ada 2, di sini hanya ada 2, berarti sudah setara. Ini sudah setara. Ini adalah contoh berikut. Ini adalah reaksi yang utuh, tidak ada ion di sini, semuanya berupa senyawa dan molekul, dan sudah ada tambahan H2O di sini. Ini ada berbagai cara menyelesaikannya. Ini bisa kita ganti dulu Cu plus Cu tambah NO3 min supaya berbentuk ion, menghasilkan Cu2 plus tambah NO. Ini kita hilangkan dulu, NO3 dua kalinya juga kita hilangkan dulu berbentuk ion, nanti kemudian kita kembalikan ke bentuk aslinya lagi. Jadi kita rubah dulu bentuk yang seperti ini. Tapi ada juga cara yang lain, bisa langsung diselesaikan seperti ini dengan cara menggunakan dengan cara ion ya. Ini harus banyak latihan kalau untuk reaksi-reaksi redoks ini, dengan menggunakan dengan trial and error, tentu saja mencoba dan salah, kemudian mencoba terus, jangan berhenti sampai bisa. Ini kita coba selesaikan dengan cara ion, cara Bilox ya. Sebab dalam soal itu biasanya dia nggak tentukan mau pakai cara Bilox mau pakai cara setengah reaksi, dia nggak tentukan, yang penting hasil akhirnya benar. Oke.
kita pakai cara bilangan oksidasi. Ini pasti yang berubah. Ini bilangan oksidasinya adalah 0. Kemudian yang ini bilangan oksidasinya adalah NO3 NO3 itu min ya muatannya ya. Kalau dikali 2 berarti min 2, berarti ini adalah plus 2. Naiknya 2 elektron. 2 elektron ya perubahannya. Terus H-nya nggak berubah, O juga nggak berubah, yang berubah adalah N. Ini pasti plus 2 karena O-nya min 2. Ini pasti plus berapa nih? H-nya plus 1, O-nya min 6, berarti ini plus 5. Jadi dari 5 ke 2 itu dia turun 3 elektron. 3 elektron. Terus ini kita kali silang ya. Ini kita kali 3, ini kita kali 2. Nah, seperti itu. Kita tulis ulang sekarang. Ditulis ulang seperti ini. 3Cu tambah 2 ANO3. Kita tulis ulang seperti ini dengan bilangan masing-masing tadi. Ini tadi kita kali mana tadi ya? Ini kita kali 2 tadi. Ini tadi kita kali 3 ya. Kita lihat seperti itu. Kita lihat ini Cu-nya pasti udah setara. Ini Cu-nya udah setara, tapi hanya untuk sementara ya. Tapi N-nya pasti belum setara. Kalau kita perhatikan N-nya di sini berapa nih? Ini N-nya di sini ada 2 karena 2 di belakangnya. Dikali dengan N-nya dikali dengan 3, berarti N-nya sama dengan N-nya ada berapa tuh? N-nya ada 6 ya. N-nya ada 6. Terus N-nya di sini ada 2, berarti N-nya sama tambah 2 di situ. Berarti N-nya sini 8. Sementara N yang di sini baru 2 di depannya. Berarti ini kita untuk sementara kita kali 8 pasti. Ntar dulu ya. Terus kita kali 8, berarti kalau kita kali 8 ini kita coret. Berarti hanya jadi 4. Kemudian hanya di sini cuman ada 2, berarti ini kita kali 4. Coba sekarang kita periksa satu persatu. Kita akan periksa O-nya. Kalau O-nya sudah setara, H-nya sudah setara, berarti ini reaksi kita udah setara. Tuh. O-nya berapa sini? 8 kali 3. O-nya di sini. O berapa nih? 8 kali 3. 8 kali 3 24 ya. O-nya 24. Di sini 8 kali ini ada 6 ya, 3 kali 2 6 kali 3 lagi 6 kali 3 18 tambah 2 ditambah 4 10 24. O nya di sini juga 24, jadi O nya 24, di sini juga O nya 24. Jadi reaksi ini sudah setara seperti ini. 3Cu 8HNO3 menghasilkan 3Cu NO3 2 kali tambah 2NO tambah 4H2O. Ini sudah setara. Oh ya, reaksi ini kalau disetarakan dengan menggunakan cara setengah reaksi atau cara Bilox dengan ion-ion, maka reaksi ini adalah suasananya suasana asam karena di sini ada HNO3. Suasana jadi ada tambahan H+ di sini. H+ nya ini ya, maksudnya H+ nya yang ini nanti setelah itu kemudian dibalikin ke reaksi air. Seperti ini. Ada H+, 8H+.